tidak dikehendaki di kalangan remaja merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya perubahan sikap dan perilaku seksual remaja. Perubahan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah remaja dan dorongan seks yang tidak diimbangi oleh pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi. Juga dipengaruhi oleh budaya yang permisif terhadap seks pranikah. Pada masa remaja, seorang individu sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern. Perilaku tersebut tidak hanya selalu mengarah pada kebaikan. Banyak di antaranya yang membawa risiko bagi kesehatan, seperti perilaku remaja yang ikut pergaulan bebas, menjurus ke seks bebas. Berita-berita yang merupakan indikasi adanya gejala kehamilan yang tidak dikehendaki sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Banyak terjadi pengguguran janin atau aborsi. Walaupun tindakan itu ilegal dan secara sosial agama dikutuk. Aborsi adalah tindakan penghentian atau pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim yang terjadi pada usia 28 minggu yang dilakukan melalui pertolongan orang lain seperti dokter, dukun pijat, maupun dilakukan sendiri dengan cara meminum obat atau ramuan tradisional. Dalam dunia kedokteran disebut abortus atau aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. KUHP melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pendapat yang disepakati oleh Fuqaha yaitu bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh atau 4 bulan. Didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 bulan masa kehamilan. Halo, namaku Siska. Usiaku 20 tahun. Aku belajar di salah satu universitas negeri di Indonesia. Kini aku menduduki semester 4. Aku berasal dari keluarga berada. Papaku bekerja di perusahaan minyak di luar Jawa, dan mamaku tidak bekerja. Namun aku tidak tinggal bersama keluargaku, melainkan tinggal di rumah kos yang mahal dengan peralatan yang lengkap. Aku punya segalanya. Apapun yang aku butuhkan ada di rumah kosku. Apapun yang aku inginkan akan diberikan papa. Namun hidup sendiri di rumah kos sering membuatku kesepian. Hidupku jadi lebih semangat hanya karena seseorang yang kutemui sejak 2 tahun yang lalu. Dia selalu bersamaku baik suka maupun duka. Namanya Day. Dia adalah pacarku yang sangat aku cintai. Dia juga sangat mencintai aku. Dia belajar di universitas swasta di daerah yang sama tempat aku belajar. Usianya lebih tua 1 tahun dariku. Aku akan memberitahu satu kejujuran tentangku dan Day. Aku dan Day sudah beberapa kali melakukan hubungan seks di rumah kosku. Dia selalu menggunakan pengaman sebelum melakukan hubungan seks denganku. Namun, pernah aku merasakan aneh pada diriku. Kepalaku pusing dan aku sering mual-mual. Aku heran dan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada diriku? Aku menelpon Day untuk mengantarku menemui dokter. Sampai di rumah sakit, aku terkejut dengan perkataan dokter yang mengatakan aku hamil. Tidak hanya aku, Day pun merasa terkejut juga. Tampak sekali dengan wajahnya. Sampai di rumah kos, aku bertanya kepada Day, kenapa aku bisa hamil, Day? Sementara kamu selalu menggunakan alat pengaman saat kita berhubungan. Aku bingung, sis. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menangis dan juga marah di depan Day, tapi Day hanya terdiam. Lalu, beberapa menit kemudian, Day mengatakan, Maafkan aku, Siska. Aku baru ingat. Aku pernah lupa menggunakan pengaman karena aku sudah tidak bisa menahan lagi. Kamu ingat waktu aku tidur di rumahmu karena tugasku belum selesai saat itulah kejadiannya. aku ingat waktu itu Day tidur di rumahku karena tugasnya belum selesai.
Tapi aku tidak tahu bahwa malam itu dia ada melakukan hubungan denganku, karena aku sudah tertidur. Waktu itu, setelah menjemputku dari kampus, dia singgah di rumah kosku untuk mengerjakan tugas kuliahnya dan meminta bantuanku. Hari semakin gelap, namun tugas D belum selesai. D memutuskan untuk tidak pulang sebelum tugasnya selesai. Karena kelelahan membantu D, aku tertidur lelap. D memutuskan tidur di rumahku. D menggendongku ke kamar. Awalnya D juga ingin tidur, tetapi aku tidak menyadari kejadian itu, dan D lupa memberitahuku karena di pagi harinya kami berdua langsung bergegas pergi ke kampus dan sarapan di kampus masing-masing. Dari awal bangun, D terlihat sangat sibuk karena tugasnya belum selesai seluruhnya. Aku dan D bersepakat untuk melakukan aborsi pada kandunganku. Aku tidak mau meneruskan kehamilan itu karena aku takut orang tuaku akan marah jika mengetahuinya. Selain itu, pendidikanku juga akan terganggu. Mula-mula aku mencari tahu kepada teman-temanku obat yang bisa menggugurkan kandungan. Namun, obat itu tidak berhasil. Kemudian, temanku menawarkan dukun yang bisa menggugurkan kandungan. Tapi aku menolak karena takut merasa sakit dan akibat yang ditanggung setelah menggugurkan. Akhirnya, aku dan Day memutuskan untuk ke dokter saja dengan biaya yang mahal. Informasi tentang dokter ini juga aku dapatkan dari teman kampusku. Aborsi di kalangan kampusku bukan lagi hal yang aneh. Beberapa temanku juga melakukan aborsi. Karena itu, tanpa ragu dan takut, aku menanyakan solusi kepada temanku. Setelah aborsi berhasil dilakukan, aku merasa lega dan juga perasaan bersalah. Begitu juga dengan Day. Aku dan Day merasa bersalah telah menghilangkan nyawa anak kami sendiri. Tapi menurutku, melakukan aborsi ini lebih baik karena pendidikanku dapat terus berlanjut dan orang tuaku tidak akan tahu. Aku berjanji tidak akan melakukan aborsi untuk yang kedua kali. Karena itu, aku meminta Day untuk tidak mengajakku berhubungan seks lagi. Aku menyesal namun aku tidak meninggalkan pacarku karena aku mencintainya. Day berjanji sebelum kami menikah, Day tidak akan melakukan hubungan seks denganku. Begitulah kisahku melakukan aborsi untuk pertama kalinya. Terima kasih dan sampai jumpa.